Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai permasalahan pembangunan Dikbud. Anggota kelompoknya terdiri dari Arfani Puji Aji, Azri Faujiah, dan saya sendiri Tessa Meisa Putri. Langsung saja yang pertama akan dibahas oleh Arfani mengenai pengertian pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfani yang akan menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Dikbud. Ya, pengertian pendidikan. Kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut education yang berasal dari bahasa Latin yaitu educatum, yang disusun atas dua kata yaitu dan duco. Kata berarti sebuah perkembangan yang dalam, keluar, atau dari sedikit menjadi banyak, sementara duco perkembangan atau sedang berkembang. Hal ini secara etimologi pengertian pendidikan adalah menjadi berkembang atau bergerak dari dalam, keluar, atau dengan kalimat lain. Pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. Nah, sekarang pendidikan menurut para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun menurut Plato, pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup, lifelong, yang dimulai dari seseorang lahir hingga kematiannya, yang membuat seseorang bersemangat dalam mewujudkan warga negara yang ideal dan mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mengetahui yang benar. Menurut Comenius, pendidikan adalah proses di mana individu mengembangkan kualitasnya terhadap agama, ilmu, pengetahuan, dan moralnya yang membuat mampu mengklaim dirinya sebagai manusia. Menurut Martinus Jean Langeveld, pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri, supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Menurut Gunning dan Konstam, pendidikan adalah proses membentuk hati nurani sebagai pembentukan dan penentuan diri secara etis yang sesuai dengan hati nurani. Ya, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas oleh saya mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia menganut sistem pendidikan nasional. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tapi walaupun demikian, ada beberapa sistem yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Di antaranya yaitu ada 5 sistem. Yang pertama, sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Nah, sistem pendidikan ini diterapkan sejak dari sekolah dasar. Ini diberikan melalui pelajaran PKN, PAI, dan juga mata pelajaran yang lainnya. Nilai di sini maksudnya yaitu seperti nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, toleransi, dan sebagainya. Nah, selain di sekolah dasar juga, kita dapat menemukannya di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Artinya, sistem ini menuntut peserta didik untuk dapat berpikir secara terbuka, dapat berpikir inovatif, dapat berpikir kreatif, dan juga dapat bersaing dengan sesama temannya sendiri. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan beragam. Di Indonesia kita telah ketahui bahwa memiliki banyak suku, banyak bahasa, banyak daerah. Maka dari itu sistem pendidikannya beragam. Selain itu juga di Indonesia ada sistem pendidikan formal, non-formal, informal. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Artinya, di dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, waktu yang diberikan atau disampaikan atau waktu untuk menyampaikan materi itu disesuaikan agar siswa tidak merasa terbebani. Artinya, waktu tersebut tidak terlalu panjang atau sebaliknya tidak terlalu singkat. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Artinya, kurikulum di Indonesia itu disesuaikan dengan keadaan zaman atau kondisi zaman saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian karena disesuaikan dengan kondisi zaman tersebut. Nah, untuk sekarang atau saat ini Indonesia menggunakan kurikulum revisi 13 ya, kurikulum revisi 2013. Nah, itu dia beberapa sistem pendidikan Indonesia yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai masalah pokok pendidikan di Indonesia. Nah, masalah pokok pendidikan Indonesia ini ada dua, pada dasarnya ada dua masalah pokok. Oh ya, sebelumnya masalah pendidikan Indonesia itu kan sangat berkaitan erat dengan pembangunan nasional, karena pendidikan Indonesia atau pembangunan pendidikan Indonesia itu salah satu subsistem dari pembangunan nasional. Oleh karena itu saling berkaitan. Di sini ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Yang pertama itu, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Artinya di sini yaitu pemerataan pendidikan. Artinya semua warga negara harus dapat merasakan atau mengenyam dunia pendidikan. Tidak boleh ada yang terputus sekolahnya, apalagi sekolah dasar, ada yang sama sekali tidak mengenyam sekolah dasar. Nah, itu menjadi masalah pokok di Indonesia. Selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Nah, ini mengandung 3 arti. Artinya yaitu bagaimana mutu pendidikan, bagaimana efisiensi pendidikan, dan yang ketiga bagaimana efektivitas dan bagaimana relevansi pendidikan. Nah, kita akan bahas satu persatu di pembahasan selanjutnya. Nah, ini. Jadi kan tadi ada 2 pokok permasalahan pendidikan. Nah, di sini akan kita bahas lagi atau lebih luasnya. Dalam lingkup nasional telah ditetapkan 4 masalah pokok pendidikan yang dirasa perlu untuk diprioritaskan penanggulangannya. Ini ada 4 ya. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Nah, sama seperti tadi, jadi artinya setiap warga negara itu berhak mengenyam pendidikan dari sekolah dasar bahkan sampai ke perguruan tinggi. Bahkan kan ada wajib sekolah 9 tahun ya, dari SD sampai SMA diwajibkan oleh pemerintah. Nah, yang menjadi masalahnya yaitu ketika daerah-daerah pelosok yang tidak dapat merasakan pendidikan, jadi tertinggal oleh pendidikan-pendidikan, misalnya di daerah-daerah besar atau di kota-kota gitu.
Nah, masalah pemerataan pendidikan ini terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan pemerintah daerah yang pelosok ya, kayak gitu. Nah, jadi tidak adanya komunikasi atau tidak terjalinnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu sendiri. Jadi warga negara itu tidak dapat seluruhnya merasakan atau mengenyam pendidikan atau dunia pendidikan, karena kan seharusnya warga negara itu merasakan atau mengenyam pendidikan dari mulai sekolah dasar. Karena apa? Karena sekolah dasar itu menjadi hal yang paling dasar. Di sana mereka belajar berhitung yang paling dasar, belajar membaca, belajar menulis, itu kan hal-hal yang dasar dalam kehidupan ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung program pemerintah untuk dalam hal pemerataan pendidikan ini. Selanjutnya, yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini artinya kualitas atau bobot pendidikan. Nah, mutu pendidikan ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, misalkan mutu siswanya itu sendiri. Bagaimana siswa itu masuk ke sekolah, suatu sekolah, misalkan ia melakukan dulu penyaringan siswa, atau misalkan dites dulu, ada tesnya ya, tes masuk belajar, misalkan tes masuk sekolah, terus ia melewati tes-tes selanjutnya, kemudian proses yang dilaksanakannya itu baik, dan juga pasti lulusannya itu baik, karena berasal dari penyaringan yang baik, prosesnya juga baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hasilnya pun akan baik ya lulusannya. Nah, selain itu juga misalkan gurunya itu harus bermutu, misalkan sesuai dengan pendidikan sebelumnya, apa pendidikan ia sebelumnya. Jadi harus linear. Jadi harus linear dengan pendidikan yang dilaksanakannya. Misalkan ia sebelumnya itu sarjana pendidikan agama Islam, maka ia harus mengajar di pendidikan agama Islam lagi gitu. Jadi harus sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya yaitu misalkan sarana dan prasarana itu harus bermutu ya, jangan sampai sarana dan prasarana yang dibeli itu atau yang disediakan itu tidak dapat difungsikan atau tidak dapat digunakan oleh pendidik itu sendiri maupun anggota sekolah yang lainnya gitu. Selanjutnya itu masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi di sini artinya hemat tapi tepat sasaran. Nah, itu dikatakan efisiensi. Di sini mengandung 4 masalah yang besar ya, yang dalam masalah efisiensi pendidikan. Yang pertama, bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, artinya harus sesuai. Misalkan guru itu tugasnya atau fungsinya itu untuk mengajar. Bendahara itu untuk selain misalkan mengajar, ada juga dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, kepala sekolah itu mengatur seluruhnya. Jangan sampai tugas bendahara dilaksanakan oleh guru yang lain, misalkan yang belum atau yang tidak bisa ada di posisi bendahara atau tidak sesuai dengan keahliannya, itu jangan sampai ya. Nah, selanjutnya bagaimana sarana dan prasarana dapat digunakan. Artinya, sarana dan prasarana yang disediakan itu harus dapat difungsikan oleh setiap warga sekolah ya. Jadi setiap orang itu harus bisa memfungsikan ya dari sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana pendidikan diselenggarakan. Nah, bagaimana pendidikan tersebut ya, pendidikan di sekolah tersebut dilaksanakan. Selanjutnya yaitu masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Artinya guru yang tadi ya, guru itu harus sesuai dengan fungsinya sebagaimana mestinya gitu. Jadi intinya harus efisiensi ya pendidikan itu. Jadi harus hemat dalam arti tepat sasaran gitu. Selanjutnya yang terakhir, masalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan di sini artinya kesesuaian antara sistem pendidikan di Indonesia dengan keperluan pembangunan nasional. Artinya sistem pendidikan di Indonesia itu harus memenuhi keperluan atau kebutuhan pembangunan nasional. Nah, ini bisa dilihat dari lulusan atau keluaran atau alumni dari setiap sekolah. Misalkan lulusan dari sekolah menengah atas ya, SMA atau SMK sederajat. Nah, itu harus mampu dalam segi kognitif, afektif maupun psikomotoriknya itu harus berkualitas. Misalkan SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus dibekali oleh kemampuan kognitifnya yang bagus ya, agar siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga ada
SMK atau kejuruan itu misalkan setelah lulus itu harus atau mau bekerja, melanjutkan untuk bekerja, maka ia juga harus dibekali oleh kemampuan atau keahlian-keahlian yang dapat menunjang pekerjaannya tersebut gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh hal yang dapat memenuhi kebutuhan atau keperluan pembangunan nasional di Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri Fauzia Latifah Fatul Fadilah dari Reguler 6 Sita Taqwa Ciparai, Bandung. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berjudul tentang permasalahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan aktual di Indonesia, aktual pendidikan di Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan yang pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secara cepat ya. Permasalahan aktual pendidikan meliputi yaitu masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran. Ini ada permasalahan keutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah pendidikan dasar 9 tahun, dan masalah peranan guru. Nah, kita bahas tentang satu-satu. Yang pertama ada masalah keutuhan pencapaian sasaran. Nah, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Kemudian dipertegas lagi dalam GBHN Butir 2A dan B tentang arah dan tujuan pendidikan bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani. Manusia yang memiliki hubungan vertikal yaitu dengan Tuhan, terus secara horizontal yaitu dengan lingkungan dan masyarakat, dan konsentris dengan diri sendiri yang berimbang antara duniawi dan akhirat. Nah, selanjutnya yaitu tentang masalah kurikulum. Yaitu banyak sekali ya masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami oleh Indonesia. Nah, masalah ini turut andil terhadap dampak pembelajaran dan pendidikan yang ada di Indonesia. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Sumber masalahnya ialah bagaimana sistem pendidikan dapat dibekali peserta didik untuk terjun ke lapangan dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk keperguruan tinggi. Terus selanjutnya yaitu masalah peranan guru. Nah, sejalan dengan perkembangan iptek yang pesat dan realisasinya dipandu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan, maka guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah. Nah, dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memadukan proses pembelajaran, murid dibantu dengan sejumlah petugas lain, seperti konselor atau dengan yang namanya guru BP, pustakawan, laboran, dan teknis sumber pembelajaran. Nah, seorang guru diharapkan mampu mengolah akses pembelajaran sebagai manajer, menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran, pengorganisasikan kegiatan pembelajaran, mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar, penyediaan dan memberi kemudahan belajar, dan memberikan dorongan belajar atau dengan stimulator. Ya. Selanjutnya, yang keempat yaitu masalah pendidikan dasar 9 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan bahwa tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan Pasal 13 menyatakan bahwa tujuan pendidikan dasar. Kemudian PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar, Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP ataupun SMP atau MTS. Nah, Pasal 3 memuat tujuan pendidikan dasar, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar pada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.
Dilihat dari segi lamanya waktu belajar pendidikan dasar yaitu 9 tahun, kita sudah mengalami langkah maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, yang menetapkan wajib belajar hanya 6 tahun. Secara konseptual dan acuan yang diberikan oleh ketetapan-ketetapan resmi tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi masalah pendidikan di Indonesia. Solusi masalah pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, solusi masalah pemerataan pendidikan. Nah, di sini ada tentang yang pertama itu membangun gedung sekolah seperti SD atau sekolah dasar impres atau ruang belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift, yaitu pergantian antara sistem belajarnya itu antara pagi dan sore. Nah, cara inovatifnya antara lain yang pertama ada sistem PAMONG atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru atau invest system. Yang kedua ada SD atau sekolah dasar kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga sistem guru kunjung, yaitu jadi maksudnya itu guru itu mengunjungi mengunjungi ke rumah muridnya gitu secara bergiliran. Nah, yang keempat ada SMP terbuka. Dan kelima, kejar paket A dan B. Ketujuh, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka ataupun bisa mungkin jarak jauh ini seperti sekarang ya dengan metode daring, jadi menggunakan via internet untuk melangsungkan perkuliahannya. Nah, selanjutnya solusi masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan lunak, personalia, dan manajemen. Yaitu yang pertama, seleksi lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA atau jenjang SMA, MA, ataupun SMK, dan PT. Atau yang kedua, ada pengembangan kemampuan tenaga pendidik melalui studi lanjut. Ketiga, penyempurnaan kurikulum. Keempat, ada pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang kelima, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket atau media pembelajaran. Yang keenam, peningkatan administrasi manajemen khususnya mengenai anggaran. Ketujuh, kegiatan pengendalian mutu. Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut masing-masing dikatakan literasi pendidikan yang pertama dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, yaitu jadi konsep belajarnya itu disamaratakan gitu antara mungkin dari antara pihak untuk media pembelajarannya penyampaian materi pembelajarannya itu. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu, jadi kita sebagai guru harus memberikan penyampaian materi ataupun yang lainnya secara khusus gitu biar si anak didik itu berhasil. Yang selanjutnya dapat terlaksana secara efisien. Yang keempat ada produknya yang bermutu tersebut relevan. Nah, selanjutnya yaitu tentang solusi masalah aktual pendidikan di Indonesia. Menurut Tirta Raharja, beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menangani masa-masa aktual pendidikan, yaitu pendidikan efektif perlu ditingkatkan, pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dikerjasamakan dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, pemilihan siswa atau kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi. Selanjutnya, pendidikan tenaga kependidikan pejabat perlu diberi perhatian khusus. Dan yang selanjutnya, pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.